Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pade. Bagaimana kabarnya anak-anak cerdas? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Pade akan berbagi informasi tentang materi kelas 6 semester 2, tema 7 kepemimpinan, subtema 3 Ayo memimpin pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, Pade meminta pada anak-anak untuk berdoa dahulu. Setelah berdoa, silahkan anak-anak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Link lagu telah Pade siapkan di bawah video ini. Silahkan anak-anak tinggal klik saja. Dan Pade senantiasa tetap berpesan untuk menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, menggunakan masker apabila pergi keluar rumah, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir setelah melakukan kegiatan, menjaga jarak, dan senantiasa menghindari kerumunan. Silakan anak-anak simak dan pelajari videonya sampai selesai supaya anak-anak mampu menguasai materinya dengan baik. Dan nantinya Pak diharapkan anak-anak mampu untuk mengidentifikasi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, mengidentifikasi nilai-nilai keadilan, menyusun konsep pidato. Seorang anak laki-laki sedang bertanya, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggota? Silakan anak-anak untuk dijawabnya, apakah mau jadi pemimpin? Bagus sekali kalau mau jadi pemimpin. Dan apa saja yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin itu? Silakan perhatikan. Nah, ini Pade sajikan teks bahwa apabila ingin menjadi pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Hal ini akan bermanfaat agar tahu kemampuan apa yang harus dikembangkan. Nanti kita bahas secara bersama-sama. Pade akan menyajikan teks bacaan yang berkaitan dengan pemimpin. Silahkan anak-anak cermati, baca dengan baik. Pade menyajikan sebuah teks bacaan cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Nanti setelah anak-anak membaca cerita ini, akan Pade ajukan beberapa pertanyaan berdasarkan teks cerita, dan nanti kita bahas secara bersama-sama. Silahkan dibaca. Ya, Pade lanjutkan ke teks bacaan selanjutnya. Anak-anak harus mampu menguasai apa isi dari teks bacaan ini. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Yang pertama, apa yang dilakukan sekelompok semut? Ada yang bisa jawab? Silahkan untuk menjawab. Ya, jadi sekelompok semut itu sedang mengumpulkan persediaan bahan makanan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa mereka harus melakukannya? Silahkan dijawab. Ya, karena pada waktu musim dingin sulit mencari makanan. Dilanjutkan. Bagaimana menurutmu sikap belalang? Ada yang tahu? Ya, betul. Belalang itu pemalas, meremehkan, dan tidak menghormati semut. Perilaku yang tidak perlu diteladani, ya, kurang baik ini. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara semut bekerja? Bagaimana? Ada yang tahu? Ya, semut itu bekerjanya kerjasama, gotong royong, ya. Jadi membawa makanan itu ke sarangnya dibawa oleh banyak semut. Jadi kerjasama dan gotong royongnya sangat kuat sekali. Selanjutnya, nilai-nilai baik apa yang bisa anak-anak teladani dari cerita yang anak-anak baca tadi itu? Silakan. Ada yang bisa jawab? Ya, betul. Kepemimpinan, gotong royong.
royong, kerja keras, persatuan dan kesatuan. Sekarang coba anak-anak membuat kesimpulan apa yang bisa anak-anak pelajari dari cerita tadi itu. Bagus. Pemimpin yang baik akan berdampak pada kegiatan yang baik juga, ya. Jadi mencapai kesuksesannya akan lebih mudah. Kemudian dengan kerjasama atau gotong royong dalam bekerja akan lebih ringan dan mudah. Apabila kita bekerja keras, pantang menyerah, maka hasil yang diperolehnya akan baik. Nah, kemudian persatuan dan kesatuan yang terjalin dengan baik akan memudahkan untuk mencapai kesuksesan. Nah, kemudian yang terakhir, sifat sombong dan malas itu merugikan diri sendiri dan juga bisa merugikan yang lainnya. Jadi tidak perlu dicontoh. Pade meminta pada anak-anak untuk menyebutkan kira-kira kelebihan yang ada pada diri sendiri, kemudian kekurangan yang ada pada diri sendiri. Kira-kira apa? Silahkan untuk direnungkan sebentar, nanti dikemukakan. Ya, sekarang kita mulai saja. Silahkan. Ya, diantaranya ada yang senang berteman, ada yang senang bercanda, ada yang rajin, ada yang menghargai teman, ada yang kerja keras. Nah, bagus. Itu adalah kelebihan-kelebihan diri sendiri. Tetapi sebagai manusia tentu ada kekurangannya. Silakan anak-anak sebutkan kira-kira kekurangannya apa saja. Betul, bagus ya. Misalnya ada yang suka marah, suka lupa, tidak rajin, pemalu, dan tidak teliti. Nah, itu adalah kekurangan-kekurangan pada diri sendiri. Nah, selanjutnya, Pade meminta anak-anak berdasarkan dari kelebihan dan kekurangan pada diri sendiri, apa yang harus dilakukannya? Silahkan, ada yang tahu? Bagus sekali ya. Jadi dengan adanya kelebihan yang ada pada diri sendiri, itu bisa digunakan untuk meraih cita-cita anak-anak sendiri. Dan kelebihan itu berusaha untuk memperbaiki kekurangan yang dimilikinya. Nah, itu kesimpulannya. Pade mau bertanya sama anak-anak, apakah anak-anak di sekolah suka melakukan kegiatan gotong royong? Sekarang silahkan anak-anak sebutkan kegiatan gotong royong apa saja yang dilaksanakan di sekolah dan alasannya kenapa itu dilakukan. Silakan didiskusikan dan nanti dikemukakan. Betul, kebersihan sekolah. Alasannya kenapa itu harus dilakukan gotong royong? Ada yang tahu? Betul, membersihkan lingkungan sekolah lebih ringan, kemudian lebih cepat selesai, dan juga merupakan tanggung jawab kita bersama kebersihan sekolah itu. Masih ada kegiatan gotong royong lainnya yang dilaksanakan di sekolah? Ya, piket kelas. Kenapa piket kelas itu harus dilakukan gotong royong? Karena membersihkan kelas nantinya akan lebih ringan dan cepat. Juga ya tadi itu yang Pade sebutkan, merupakan tanggung jawab bersama. Masih ada lagi contoh kegiatan gotong royong? Nah, ini tugas kelompok ya. Jadi pada saat dapat tugas kelompok, silakan kerjakan secara bergotong royong. Apa alasannya tugas kelompok itu dilaksanakan secara gotong royong? Ada yang tahu? Bagus. Jadi kalau tugas kelompok dilaksanakan secara gotong royong itu akan lebih mudah, cepat, dan hasilnya juga lebih bagus. Pada kesempatan ini,
Pade menyajikan teks bacaan yang berjudul Sejahtera Bersama Koperasi. Nah, ini silahkan anak-anak pelajari, cermati dengan baik. Teks ini berisikan tentang pidato Pak Badru. Anak-anak cermati, kemudian pahami isi teks bacaannya, karena setelah ini Pade akan ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks bacaannya. Silakan dibaca. Ya, kalau sudah selesai Pade lanjutkan ke teks bacaan selanjutnya. Baik, kalau sudah selesai kita bahas bersama-sama pertanyaannya. Yang Pade tanyakan, pesan-pesan apa yang ada pada pidato Pak Badru? Silahkan jawab. Bagus sekali. Pertama, koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Kedua, anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama menikmati keuntungan. Yang ketiga, kebersamaan dan kekeluargaan dalam menjalankan usaha koperasi. Keempat, kewajiban pengurus dan anggota dalam menjalankan koperasi supaya berhasil. Untuk memenuhi keperluan anggotanya. Kemudian keputusan merupakan hasil musyawarah seluruh anggotanya. Nah, ini pesan-pesan yang bisa Pade simpulkan dari pidato Pak Badru. Nah, silakan anak-anak kalau memang masih ada yang lain ditambahkan. Dalam teks bacaan tadi, anak-anak sudah mempelajari pidato Pak Badru. Pada kesempatan ini, Pade ada tugas buat anak-anak membuat rancangan teks pidato yang sesuai dengan struktur pidatonya. Topiknya bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Silahkan anak-anak buat, dan Pade mengingatkan saja apa saja struktur pidato itu. Silahkan anak-anak baca dan pelajari kembali. Yang pertama salam pembuka, yang kedua pendahuluan, yang ketiga inti, yang keempat penutup, dan yang kelima salam penutup. Nah, itu jadi rancangan teks pidatonya harus sesuai dengan struktur pidato. Dan topiknya bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Silahkan anak-anak buat. Bagaimana anak-anak? Apakah materinya sudah dapat dikuasai dengan baik? Bagus, kalau sudah dapat dikuasai dengan baik. Pade cukupkan dulu pembahasan materinya sampai di sini. Sampai jumpa di video materi tema 7 subtema 3 pembelajaran 2. Jangan lupa silahkan klik subscribe-nya, lonceng, like, dan komen supaya Pade tetap terus semangat berbagi informasi video materi pembelajaran. Pade ucapkan terima kasih anak-anak telah menyimak dan mempelajari video pembelajarannya sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.